Jamaah publik, jamaah YouTube, silakan buku tauhid dilihat halaman 18 kalimat yang paling bawah. Babnya adalah sholat utawa sembah. Walaupun tulisannya bahasa Jawa, nanti keterangannya Indonesia nggih. Indonesia 90% masa gak terima. 90% Indonesia maksudnya. Yang selebihnya bahasa Jawa, enggak apa-apa dah. Gimana? Ya? Chat apanya? Oh, kadang-kadang ada geser dikit. Dari editan yang baru dengan yang lama kan saya biarkan, ternyata seperti halnya rukun iman yang nomor 5 dan 6 itu kurang, saya kasih sendiri, saya kasih tulisan kok. Yang cetakan baru, yang Bapak Ibu belum ada mungkin. Rukun imannya ada 4 tapi 5 dan 6-nya belum ada. Tapi itu enggak apa-apa. Ini ukuran 12 ini, Mbak, tulisan ini. Nah, ini mau saya rubah kapan-kapan, ukuran 16 saja. Jadi malah jelas. Jadi kelihatan dari sana itu kelihatan jelas. Di samping panjenengan besar-besar seperti ini, jadi kelihatan jelas. Kalau ini kalau yang ukuran 12 ini, kalau enggak pakai kacamata ukuran 200 lebih seperti saya ini, enggak bisa. Tapi belum sekarang loh, masih lama. Ini ngerubah seperti itu ya harus teliti ya. Tapi anak-anak cucu kita dan bamba yang sepuh, insya Allah besok bisa nyemak kok. Tulisannya pego saya buang semuanya, saya ganti dengan tulisan ini. Asalnya pego ini, tapi lebih sempurna yang cetakan ini. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salat utawa sembah. Salat utawa sembah. Salat utawa sembah iku Salat utawa sembah. ana telu. Ana telu. Yaiku nomor 1 Nomor 1 sembah adat. sembah adat. Yaiku sembah sungkem. Yaiku sembah sungkem. Nomor 2 Nomor 2 sembah sarak. sembah sarak. Yaiku sembahyang 5 waktu. Yaiku sembahyang 5 waktu. Nomor 3 Nomor 3 sembah akal. sembah akal. Yaiku keterangane Yaitu keterangane mengkumburi. mengkuburi. Nah, sudah Bapak Ibu, saya terangkan dengan menggunakan bahasa Indonesia 90%. Ada kekeliruan saya sendiri nggak serius, jadi maklumilah. Karena orang itu nggak mungkin benar semua. Terus benar itu nggak mungkin. Sekali tempo pasti ada yang salah. Pandai apapun tupai melompat sekali tempo. Itu bahasa apa itu, Bang? Oh, bahasa basi. Ya, bahasa basi ya. Apa? Bapak Ibu, sembah itu ada 3. Yang nomor 1 sembah adat. Sembah adat itu bagaimana? Walah, zaman bulan Syawal setelah Ramadan itu biasanya apa? Silaturahim ya. Silaturahim. Pak De, saya mohon maaf lahir batin. Barangkali ada ucapan saya disengaja atau tidak. Ya nak, sama-sama. Saya juga minta maaf. Barangkali saya sendiri ngomongnya kurang benar di hadapan panjenengan. Mohon maaf lahir dan batin. Itu namanya sembah adat. Geniku njaluk sepuro ana ing dina riyaya, minta maaf pada hari raya. Ya semua sudah, tapi kan kalau nggak ngaji tauhid nggak tahu kalau itu adalah sembah sungkem. Jadi yang benar itu bagaimana, Bu? Yang tua minta maaf yang muda, apa yang muda minta maaf yang tua, atau siapa yang merasa salah nggak peduli muda maupun tua, kemudian dia ngawali minta maaf. Yang benar yang mana? Masa kata-kata gini gak jelas? Jelas? Iya.
Kecuali panjenengan barangkali perutnya lapar ya mikir luwene tok. Yang enak yang mana, yang benar. Ya siapa yang merasa salah, nggak peduli tua atau muda, mintalah maaf lebih awal. Barangkali. Nah besok untuk tahun depan Hari Raya Fitri, gak usah dari masjid minta maaf orang semasjid, gak usah, gak perlu, penting pulang saja. Cari orang tua jenengan, cari kakak atau mbak, itu yang sering ketemu dalam keluarga. Orang kampung gak perlu pulang aja dari masjid. Gak usah orang satu masjid disalami, wong tuane dhewe enggak disalami. Ada di sini? Enggak ada. Cabang 12 api-api kok enggak ada. Orangnya lo baik-baik. Ya, buktinya di sini hati itu kalau enggak murni, enggak mungkin jauh-jauh bisa ke sini. Ini kalau orang hatinya enggak murni, enggak mungkin ke sini. Nah, zaman kalau cari ngaji ngapain jauh-jauh ke sini kalau memang ngaji syariat. Karena ngaji syariat tidak menyentuh sama sekali kepada hakikat, akhirnya kepada Tuhannya tidak tahu. Akhirnya jauh-jauh ke sini aja. Jamaah ada yang rumahnya Madiun, Malang, ngaji ke cabang 1 sampai selesai. Masa zaman jarak gini Lamongan berapa? Jauh enggak ya? Enggak berapa, paling ya enggak sampai 100 kan? Enggak sampai, paling ya 65 be. Nah, sekitarnya ya 65, saya sepeda motornya ketanggungan. Saya kuatnya 250, balapan sampai Bu Siti. Insya Allah saya siap Bu. Yang jelas sepeda apa Bu? Saya itu sepeda Satria ya. Sepedai enom sing gawe tuwek. Ya berarti ya arek tuwek napa tuwek? Arek tuwek. Iya, itu wong tuwek, tapi arek tuwek. Siapa? Ya, saya. Para jamaah sembah adat ternyata kita minta maaf pada bulan apa? Syawal. Syawal artinya apa? Peningkatan. Yang asalnya sembahyang witirnya nggak pernah sama sekali, sekarang dirubah. Bulan Syawalnya itu aku tak sembahyang walaupun 1 tahun 1 kali, daripada kemarin nggak sembahyang 11. Nah itu namanya Syawal, artinya Syawal peningkatan, jadi tingkatkan. Terawih seperti itu, kamu dapat berapa terawih? Dulu tahun yang lalu itu 20 hari, berarti yang 10 hari kan hilang. Besok ditingkatkan, maksudnya itu ya tinggal 9 saja. Ya Bu, ini namanya peningkatan. Kok ditambah malas ya tambah ketika 10 hari ya tidak terbalik lah. Seandainya seperti itu namanya Syawal. Asalnya kendor, sekarang menjadi kenceng. Asalnya lemot, sekarang menjadi keras, cepat. Itu adalah sembah adat. Produknya dari mana? Produknya itu dari daerah. Riyawan kan dari daerah itu, bukan dari agama. Agama ya ada wajib, sunnah, karom, makro, mubah. Mbak adat seperti itu, bahasa adat yang kemudian. Ya itu namanya sembah adat. Kemudian halaman 19. Halaman 19 yaitu nomor 2 sembah sara. Sembah sara itu sembah apa? 5 waktu. Ya 5 waktu. 5 waktu dengan jarak waktu tidak sama. Menurut panjenengan apa kurang enak Pak? Waktunya enggak sama. Dari subuh ke lohor sekian banyak. Tapi jadi dari maghrib ke isya kok jaraknya 1 jam, bahkan kurang barangkali. Kenapa Allah membagi waktu seperti itu? Itu benar. Kalau saya dalami benar. Saya juga ngenangan.
Umpama disamakan, oh enggak enak. Manusia malah tersiksa. Kalau dengan jarak yang seperti itu diacak oleh Allah, itu benar. Saya sudah mendalami, sebelum berbicara saya mendalami dulu. Zaman umpama ya disamakan, berarti 24 jam dibagi 5. Coba dapat berapa kira-kira? 24 jam dibagi 5. Ya anggap 5 lah naik ya umpama. 5 jam itu enggak stabil. Contoh sekarang di pabrik biasanya masuk jam 7 kan? 8, 9, 10, 11, 12. Ini kebetulan kalau siang hari ya. Tapi kalau yang lain tadi diratakan 5, udah enggak sehat sama sekali dah. Maghrib misalnya ke Isya, terus 5 jam misalnya maghrib ya. Jam berapa? Jam 6, 7, 8, 9, 10, 11. Loh, 11 Isya. Padahal jam 11 itu jenengan sudah tidur. Ya, kadang-kadang seperti itu. Terutama orang yang gelebosi. Ya jelas. Waduh. Tidur. Enggak selesai. Siapa? Ya, sampean. Gitu kan. Enggak enak. Yang enak itu dibagi seperti itu oleh Allah, dan itu tidak ada kitabnya. Memang Allah nyeting seperti itu. Enggak ada jarak waktu di kitab, enggak ada. Tapi mengikuti kita itu mengikuti aturan Allah yang sudah dicantumkan, yang sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad. Ini sudah keterangan Nabi Muhammad baik tersurat maupun tersirat. Wudu pun juga dicantumkan dalam Al-Qur'an kok. Cuma saya enggak hafal karena saya bukan hufat. Hufat itu apa? Orang yang hafal. Saya adalah muwahhidin, orang yang ahli tauhid. Jadi kalau hufat itu orang yang hafal 30 juz. Yang hafal 30 juz siapa ini? Hafal ya? Walhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, menene kapan anak khatmil Quran yang njeluk mbak iku ae. Qiraat bisa. Besok barangkali ada acara reuni. Enggak bisa. Oh enggak apa-apa. Memang keahliannya orang enggak sama. Itu benar Allah. Kalau disamakan semuanya enggak benar. Ya benar-benar saja, tapi kan menyiksa manusia. Sampeyan kuwabe dadekno wong sugih iki sok kan, tapi yang menyiksa jenengan. Dadekno melarat kabeh iso, tapi menyiksa jenengan. Syarat yaitu rakaatnya banyak berapa, Bu? Semuanya maksudnya. Ya 17. Syahadatnya berapa? 9. Tahiyat awal 2 kali 4 ditambah subuh 1. Berarti syahadatnya berapa? 9. Rukunnya berapa? Rukunnya sholat. Betul, nggih, rukunnya sholat. Ya 17. Ya. Antara lain tumak nina, rukuk tumak nina, sujud tumak nina, i'tidal tumak nina. Yang paling banyak itu tumak nina. Takbirnya berapa sehari semalam? 5 kali, namanya takbiratul ihram. Besok kalau sudah makribat, besok kalau sudah khatam, Bapak Ibu kalau takbir sambil melihat zat Allah. Jangan seperti sekarang. Kalau sekarang takbir gitu aja enggak apa-apa udah. Ngawur-ngawur dedek. Karena ilmunya ilmu pengawuran. Gadek tahu iku ngawur. Yang punya Tuhan ya enggak bener. Ngawur-ngawur dok. Besok kalau takbiratul ihram diposisikan, saya belum sholat, rasa hati saya diingatkan oleh Allah. Sering kali diingatkan, jangan lupa sebelum sholat melihat zat dulu. Saya itu masih wudu melihat. Dirino Allah nih. Alhamdulillah ya Allah, berterima kasih benar. Sebelum sholat itu sudah suhud dulu, sambil sarungan, suhud dulu, sambil kaosan gitu. Suhud dulu. Pas sholat langsung oyok-oyokan sama iblis, sama setan. Saya gak gelem dioyok. Langsung cepat kembali lagi. Oyok-oyokan, Bu. Sholat itu oyok-oyokan. Iblis ngajak lali, ngajak maksiat, saya ngajak eling, ngajak dzikir. Yang kuat yang siapa?
Ya orang yang tauhidnya kuat. Yang tidak kuat siapa? Orang yang sholat tapi tauhidnya tidak ada. Pasti tergelincir. Akhirnya nyembah siapa? Ya nyembah bahan. Berarti hanya dinding, nyembah bahan bangunan. Bahan bangunan apa galangan? Enak mana bu? Siapa yang tidak bertauhid takbiratul ihram melihatnya kepada dinding. Alasannya sudah masuk ke agama Islam. Agama Islam saja kok nggak tahu gitu kok. Ngaji aja. Insya Allah saya sendiri ngaji seperti ini. Bukan ngaji santai nih bu. Di Semak orang banyak ini. Kalau saya di Semak nggak tambah takut, tambah kebenaran. Kalau nggak gitu nggak tahu mereka. Nah, takbiratul ihram diposisikan melihat zat. Karena Tuhan kita bukan Allah, tapi adalah zat. Ini wajah tu wajahnya lillahi apa lillahi. Nanti dilihat lagi istiftahnya di buku fikih. Ini wajah tu wajahnya lillahi apa lillahi. Lillahi enggak? Kalau lillahi berarti sembahyang kita harus nyembah zat. Nah ini kalau orang tidak ngaji tauhid pasti tidak tahu zat. Apa zat itu? Ya enggak tahu, enggak ikut ngaji. Ya ngaji aja sampai sekian hari ya belum tahu kepada zat. Tapi insya Allah panjenengan pelajaran belum 100%. Saya jamin asalkan tekun betulan. Mengerti kepada zat tapi masih butuh khataman. Ya, masih butuh khataman, ngaji yang berat, yang ngaji tauhid. Karena sekian banyak orang, misalnya cabang 12 ditambah lagi cabang 1 sampai 15. Ya semuanya harus tahu Tuhan. Nah, ini dikasih tugas sembahsara. Tidak berarti Allah butuh disembah, tidak. Allah nggak butuh disembah, tapi manusianya yang butuh nyembah. Orang-orang kalau tidak diisi tauhid, ada orang bertanya, kalau seperti ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia, aku Allah maksudnya itu. Tapi menjadikan jin dan manusia melainkan adalah untuk menyembah kepadaku. Nampaknya kalimat ini kalau tidak ditauhidi, Allah butuh disembah. Allah nggak butuh disembah. Manusianya yang butuh nyembah karena bersyukur. Makanya ibadah itu bersyukur. Dengan adanya target syariat seperti ini, jangan sampai kita mencari pahala. Harus bersyukur, minta minta berkahnya dari Allah agar kita sendiri diberi petunjuk. Kan tiap hari kan kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah jalan yang lurus itu terselubung di dalam mutakot seket. Kalau ihdinas siratal mustaqim nggak buka buntelan atau paketan mutakot seket, tidak ada siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu terselubung di dalam satu paket. Paketnya itu mutakot seket. Orang-orang banyak kegelapan di dalam dunia ini. Karena nggak punya paket mutakot seket. Ya, paket mutakot seket itu lengkap, ada wajib, mokal dan wenang. Apa bu? Kan sudah lewat pelajarannya. Walai, nggak usah ngapal nois, wis, nggak usah. Nggak apa-apa, bapak hadir, Pak Bistami hadir aja ya. Aku nggak mudeng jauh-jauh dari Karah ke sini, nggak apa-apa. Pokok hadir. Nyata-nyata sampean hadir, saya tahu, bapak juga tahu, sudah beres. Nggak apa-apa. Enak ya ngaji boleh saya. Nah, seperti itu, nggak apa-apa. Bapak umpama janggal mendalam ini, sudah nggak apa-apa. Itu hadir saja, asalkan saya senang, bapak manfaat. Tapi kalau saya nggak senang, berarti bapak nggak manfaat. Ya, tapi insya Allah semuanya manfaat. Terganti serahkan saya. Bendunya Allah serahkan saya. Allah tidak akan bendu kepada manusia sebelum gurunya orang tuanya melaknati sendiri. Laknatullah itu termasuk tergantung apa katanya orang tua.
Pokoknya saya senang walaupun saya nggak hafal babai jamaah tuwek-tuwek ini. Ya usah hafal, nggak hafal. Mas Piko gak usah hafal tapi ngerti aja ya. Ngerti aja. Iya, mapak tok lho nek didelok teko syariat ganjarane akeh. Mas Piko sing akeh umi kurang. Umi kurang umi. Apa sampai kurang? Enggak apa-apa. Perjalanan 2 kali lulus ujian di jalan raya. Ya apa boleh telata ya. Tapi lewat dat ya, Pak. Lewat dat. Saya tadi enggak lewat jalan Kaspalan, Bu. Lewat dat. Itu namanya Sirotol Mustaqim. Sirotol Anbiya Ibal Mursalin. Ya. Nggih, Sirotol Anbiya wal Mursalin. Apa iki, Mang? Sirotol Mustaqim. Sirotol Mustaqim jalan sing lurus. Tadi saya dilihat dari tauhid tidak lewat jalan Kaspalan. Lewat dat. Ini bicara seperti ini bukan syariat, tapi hakikat. Hakikat sama dengan mukasabah. Mukasabah sama dengan batin. Mokalnya batin dohir. Mokalnya mukasabah muamalah. Mokalnya hakikat syariat. Untuk gandengannya ya, laki-laki gandengan perempuan. Syirik gandengan apa? Ya tauhid. Nggih, kubur gandengan apa? Iman. Kubur iman. Kalau kafir gandengan Islam. Kalau utara gandengan ngono ya kisoken. Apa sing karo? Ngono diandalno apane? Ya pertanyaan ngono bayen. Saya jumblek ya ngono terus. Nah, seperti ini. Kalau lewat syariat ini, ibu-ibu kalau ketemu Tuhan syariat, berarti ibu-ibu disuruh untuk menemukan Tuhan hakikat. Karena tadi kan kebalikan. Utara, selatan, timur, barat. Nah, kalau tiap hari kita ketemu dengan syariat seperti ini, harus ketemu dengan hakikat. Yaitu salahnya orang yang tidak ngaji tauhid. Satu, tidak tahu Tuhannya. Ibarat bojo karo bojone. Ono gini. Ya mudah-mudahan enggak ada. Iya. Mudah-mudahan enggak ada. Masa bojo-bojone dhewe karo. Ya kecuali kalau meninggal enggak masalah. Maksudnya itu mosok weke dhewe lho karo. Kan salah. Kalau orang lain tidak tahu enggak apa-apa benar. Lah mosok wong dhewe karo. Sampai tadi kan bawa kendaraan masing-masing. Masa kendaraan sampai di sana nggak tahu? Tahu kan? Ban ini kendaraannya nenger gitu. Oh, itu sih bener. Ban ini nenger suaminya. Wah, ya bener. Bener itu. Ya muga-muga nenger. Nah, sing salah iki wong Islam duwe pangeran jenenge Allah. Sama saya gak kepethuk Allah, gak bener. Ya, itu gak dicontoh ngono karo. Bapak sekalian juga gitu, tahu istrinya, tahu itu, bener itu. Oh, sebocah-bocahane dhewe karo. Iku padha ambek duwe pangeran tapi karo pangerane. Di dunia ini kira-kira banyak apa tidak? Banyak. Oh, banyak. Para ustadz, para kiai punya tanggung jawab semuanya. Umatnya dibimbing seperti itu ya. Ojo selawatan tok ae. Nggih. Apa maneh sing nggo ketepung, nggo gitar, nggo macam-macam. Peno iku niat ngaji ta. Tontonan ta tuntunan. Kana siare belas terhadap ati, ana siar terhadap wajah tuh. Wajah ya lil ati. Wong pangerane ku zat bukan Allah. Makanya disuruh sembah syarat kan Isa subuh lohor asar maghrib. Isa subuh lohor asar maghrib. Makanya dulu agamanya bukan Islam, agama tauhid. Karena sholatnya 50 waktu, 50 waktu. Nah, karena setelah Isra Mi'raj Nabi Muhammad mendapat keringanan dari Allah 5 waktu, maka agama tauhid berubah nama menjadi agama Islam. Sejarahnya seperti itu. Tapi tetap orang beragama Islam
ilmunya harus tauhid. Karena dulu agamanya agama tauhid. Nah, seperti itu. Walah nerangno kaya ngene iki ya. Jane ya wedi nek dipikir. Ya gak wedi apa gun dia ana kiai sing nerangno kaya ngono jelas mlebu nang internet. Sudah. Ada ana situk rupane elek pisan babah. Didolek ganteng nanti maneh. Dedek, kayane kok nang ngene. Walah Pak, gak usah ngaji, Pak. Lah apa? Sing muruk lho elek. Enggak apa-apa, saya enggak muring kok. Tapi kalau Allah ganteng apa? Cantik Allah. Nah, kalau Bu Siti mengatakan Allah ganteng apa cantik, Bu? Tidak ganteng, tidak cantik. Oh, ngono. Mar'atus sholihah dilawan. Oh, belum khatam padahal ya. Belum khatam, gak ganteng, gak cantik. Pokoknya saya sampai tekun keterangan saya. Karena Allah tidak laki-laki, tidak perempuan. Jawabannya seperti itu. Masa abang muslimin juga gak seperti itu? Ya tambah seperti itu malah. Iya. Kalau Mas Viko, Mas Pandi, gak apa-apa, menunggu aja. Saya doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Ya, jadi mendoakan orang tuanya. Kalau setelah sholat barangkali nggak repot, khusus siapa gitu ditujukan. Orang tuanya juga gitu, terutama anak yang bandel, unyeng-unyengane telu. Dableke nama didongakno, khusus anakku Sintul Al-Fatihah. Karena namanya Sintul. Ini jenengno sing temen lho, Bu. Nek dadi Kiai Haji Sintul yo gak enak ya. Ini bener titik ta. Pokoknya ya gak apa-apa. Nama bukan masalah kok. Masuk surga nama tidak. Bahkan anak yang tidak ada ayahnya itu bisa masuk surga. Misalnya ada anak lahir tapi bapaknya gak karuan. Anaknya siapa ini? Dan taunya ibunya saja misalnya aja. Itu masih masuk surga bisa. Anak suci itu. Jangan di apa? Olo-olo. Itu anak bener. Ya, tapi kalau tentang surat orang tuanya bisa masuk akte, bapaknya nggak bisa. Seperti itu. Makanya ada waktu iddah itu seperti itu, supaya ada garis pemisah. Ini dulu kawinnya, ya setelah iddah, oh berarti bapak itu. Kalau sebelum iddah kawin dulu, berarti repot menentukannya. Makanya ada kata-kata iddah. Besok kalau ada tafsir juz 2 gandengan juz 3, keterangannya di situ tentang sosial banyak. Saya masih tauhid tok. Kapan iki marine? Mari. Bayang Sara namanya agama apa? Islam. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Yang disembah apa? Menurut syariat Allah. Yang disembah apa? Menurut hakikat Zat. Zat itu apa sih? Kahanan yang tidak jesim, ora jesim, ora jerim, ora johar, ora jus, ora kul. Gitu, ora arot, ora kul. Berarti Allah itu, zatnya Allah itu tidak ada jasad, ora jesim. Zatnya Allah itu ora johar, tidak seperti sinar. Zatnya Allah itu enggak arot. Arot itu setelah kecil, kemudian lebar, itu arot namanya. Enggak seperti itu. Nah ini enggak, seperti itu tidak. Ini bagaimana? Jangan bagaimana. Sabtu dan Minggu ke sini kalau longgar. Kalau enggak longgar sedang sampean punya hajat nyunatno PT libur. Nyunatno PT, Bang. Nyunatno ayam ya. Libur dulu. Kalau libur itu ono jamaah pamit, enggak apa-apa. Kok saya sendiri saya usahakan besok kalau libur ya beritahu. Pengumuman saya libur, Bu, tapi sayangnya buyar semuanya kalau saya libur. Kalau Bu Nenek enggak hadir, insya Allah ngaji. Buktinya Pak Juliono sama istri enggak ngaji. Ngajinya berlanjut kan. Nah, Bu Rohmat, Pak Rohmat enggak ngaji. Ngajinya berlanjut kan. Bareng saya enggak ngaji. Nakalan sampean iki. Yo, nakalan gak iso. Berarti saya ini kondisinya harus fit. Masih fit aja apa garongane makane ya titik. Nggih sampean makan supaya 2 ebor gitu ta. Enggak ukurannya. Orang yang hatinya cerah, walaupun rupanya enggak seberapa cantik, enggak tampan, enggak apa-apa. Gusti Allah gak ndelok seperti itu. Yang delok apa nih? Sing dilihat apanya?
Hati dengan amal. Hatinya harus tahu kepada Allah, amalnya harus ikhlas. Ikhlas itu harus tahu yang diikhlasi. Kan banyak orang ikhlas, tapi lesannya tok, hatinya enggak tasdik. Ikhlas itu tahu yang diikhlasi. Ibarat orang minta, tahu yang dimintai. Ibarat orang nyembah, tahu kepada yang disembah. Itu benar. Ngaji yang saya sampaikan benar. Kalau ada yang menyalahkan, enggak apa-apa. Saya masih sabar, saya masih siap untuk meluruskan kata-kata tersebut. Ngaji yang benar adalah hati berisi tauhid. Kalau sampai kitabnya satu kapal, yang punya kitab satu kapal siapa ini? Pak Bustami enggak? Enggak mungkin, enggak. Tiba-tiba legrek kok. Terbangan boyo apa? Jebol terbangnya. Enggak seperti itu. Enggak apa-apa, yang penting hatinya. Jadi yang dilihat Allah itu dua, hatinya dengan apa? Amalnya. Jadi hatinya harus makrifat, makrifatum bidat, bukan makrifat bila. Karena lain, makrifat bidat dengan bila itu lain. Kalau makrifat bidat itu hakikat, kalau makrifat bila itu syariat. Dan syariat itu muamalah, kalau hakikat itu namanya mukasabah. Makanya ilmu ada berapa sih? Ada 4 diterapkan dalam sholat. Kalau sholat membawa ilmu 7 Bapak Ibu. Bukan hanya sholat saja, aturannya itu kalau pas sholat ini kalau pas sholat itu ilmunya harus 7. Sampai nggak pernah diceritai seperti itu kalau nggak ngaji tauhid. 7 itu apa? Bisa dibuktikan? Bisa. Coba dengarkan sekarang. 7 itu apa? Dalam rangka sholat. Pas asik-asiknya sholat. Yaitu ilmu syariat. Contohnya, sholli fardhol maghribi. Dibaca di mana? Nah, itu syariat. Karena syariat tempatnya di lisan. Seperti ini aja belum karuan tahu orang-orang yang agamanya mulus itu Bu. Paling-paling ya seperti itulah. Agama tiga bemper toy. Oleh agama tiga bemper ya. Terus lagi apa? Ya termasuk aturan-aturan di dalam sholat itu kita laksanakan. Ya jangan sampai hanya sholat. Nomor 2 apa? Yang nomor 2 itu torekot. Ini waktu sembahyang loh, saya bakas ini ya. Kan bakas ilmu syariat ini. Kalau nggak saya kupas, jangan nggak paham. Saya dosa pada Allah. Loh, ngaji tauhid nggak tambah enak. Ya, tambah dosa. Kalau memang ngajinya nggak lurus. Ngaji tauhid yang benar keterangan seperti ini. Besok kalau ada pengajian akbar, pengajian besar, saya berani nerangkan seperti ini, asalkan lingkungan sepakat. Kalau nggak sepakat, saya minta ngajinya berapa persen tauhidnya? 20%, ya saya ukur 20 saja. Setelahnya itu ya syariat semuanya. Ya, waliman juga seperti itu. Minta tauhid berapa, Pak? Minta 10%. Oh iya, 10% saja, selebihnya syariat. Tergantung permintaan. Ya, seperti itulah. Makanya acara itu padat, tapi ya saya ngaji rutin aja. Kasihan satu kali nggak hadir, kemudian lainnya diliburkan. Tapi sekali tempo barangkali mencekam, kalau nggak hadir nggak enak, lalu saya liburkan. Ini jarang alasan libur karena sakit. Kenapa? Saya nggak gopoan. Enak ya? Nggak gopoan. Gak gopokan maksudnya balik loro, meneh lagi loro, gak enak kan? Saya enggak pernah pamit. Di sini saya pernah pamit, Pak. Libur karena saya ngeluh gitu. Enggak ya. Ya sekali tempo saya juga akan sakit juga, namanya manusia. Nek Allah loh gak tau nyuntikno. Apaan sih disuntik? Oh no ae. Gitu. Terus yang 3 apa? Yang 3 itu ilmu hakikat. Sebenarnya yang kita sembah apa? Zat, tapi syariatnya Allah. Berarti hakikat, berarti sampai nyembah yang punya nama. Oh, dapat berapa ini? Nah, yang punya nama itu zat namanya. Oh, 3. Nanti 7. Terus yang keempat adalah ma'rifat. Ma'rifat itu apa sih? Mengetahui, melihat. Nah, melihat apa? Melihat zat, berarti mendapat berapa? 4.
Kemudian nomor 5, ilmu yakin. Ilmu yakin itu apa? Ilmu yakin itu sifat wujud sampai mutakaliman. Nah, itu namanya ilmu yakin. Berarti sedang melaksanakan sholat, sampean harus ngaji tauhid. Kalau tidak, maka nomor 5 sampean nggak ada. Ya kurang, ibarat mobil bannya hilang satu. Ya bisa. Kemudian yang nomor 6, hakul yakin. Hakul yakin siapa? Yang punya sifat wajib 20, yang punya ini. Yang nomor 6 itu loh, yang punya sifat wajib 20. Lah yang punya sifat wajib 20 itu namanya hakul yakin namanya. Hak itu zat. Yang punya sifat wajib 20 kan zat. Nah, nomor berapa itu? Nomor 6. Nomor 7, ainul yakin. Ainul yakin itu pandangan yang benar. Kalau kita sembahyang membahas sajadah, jangan melihat sajadah, karena sajadah bukan pandangan yang benar. Berarti ainul yakin, berarti pandangan yang benar. Ya pandangan yang benar, semuanya ini sampai hilangkan. Kemudian hilangnya apa-apa ini, baru nyembahyang benar. Berarti waktu sembahyang membawa ilmu berapa? 7. Sampean kalau gak ngaji tauhid, para ulama, para ustadz, para kiai gak mungkin nerangkan seperti ini. Walaupun dia jagoan ceramah. Oh, sampean kalau percaya saya melihat bagaimana keterangannya. Gak sampai nyentuh ke sini. Untung sampean secara syariat berjumpa dengan saya. Orangnya sabar, dilok nuntin merotoli sabar. Apalagi? Nggak sabar kan? Oh, ya, baru. Berapa Pak? Tadi 7. Sekarang dihitung, barangkali lupa. Nomor 1, syariat. Nomor 2, torekot. Ini waktu sembahyang loh, nggih. Bukan waktu nganggur loh. Bayang. Nomor 3, hakikat. Nomor 4, marifat. Nomor 5, ilmu yakin. Nomor 6, hakul yakin. Nomor 7, ainul yakin. Orang publik, orang dunia, dengar kata-kata saya. Saya insya Allah mengemban amanah seperti ini. Petugas dari Allah secara syariat dulu saya sampaikan. Ibarat inten di dalam rosoan. Ya seperti ini, ngaji seperti ini. Inten dalam rosoan. Gak ada yang nganggit ya. Gak ada orang yang serius. Pokoknya walah liwat. Boh sopo mah. Itu toh. Saya lihat, saya ngaji ke sana kemari. Buktikan sendiri. Ada enggak nyentuh kepada keterangan yang saya sampaikan? Bukan itu saja, masih banyak. Udah, enggak percaya lah. Saya ini enggak percaya. Apa ini paling ya nek sembayang delok pucuke sajadah nah. Pucuke sajadah didelok. Serek apa enggak? Ya serek kok pucuke sajadah kok delok. Enggak boleh. Ya kayak ngene iki lho. Ya sepurane Bu, saya ini mondok hanya 7 tahun. Barangkali ada kurang ilmu, ya maklum. Mondok mek 7 tahun. Mondok apa? 7 tahun. Mbok nek sampean mondok berapa? Lho Mbak Pepe gak nyang ya? Enggak. Oh, enggak kan nyang ya? Lali, enggak apa-apa. Ibu-ibu, bagaimana pengetahuan saya? Apa enggak cocok dengan pengajian yang ada di masjid sampean sana? Ya jelas enggak cocok. On tahu kok dicocok padana mbek syariat. Ya jauh. Bapak jangan-jangan sekarang tok dengan ngaji, lama-lama dipikir, waduh kok berat ngene. Wis gak ngaji aku, enggak apa-apa. La ikraha fiddin seandainya. La ikraha fiddin tidak ada paksaan dalam agama Islam. Tapi saya takut kepada Allah keterangannya sampai seperti itu. Ngaji ini dilaporkan oleh siapa saja, boleh. Enggak apa-apa. Ini sudah dicuri oleh orang umum. Bahkan banyak yang laporan. Bahkan Sumatera sana ada orang ulama yang rewel. Akhirnya HP saya dikasih karena gambar saya kirimkan ke sana. Enggak ada berani nembus di sini. Enggak berani. Makanya saya ini berarti bemper sampean syariat. Ya, hakikatnya siapa yang badi bemper? Ya Allah. Pengumuman bahwa Tuhan kita bukan asma Allah, tapi adalah yang punya asma. Asma itu apa sih Bu? Nama. Tuhan kita itu bukan nama, tapi yang punya nama. Lah punya nama itu zat namanya.
Berarti kalau sedang sholat ilmunya harus 7, sedang nganggur seperti ini ilmunya harus 4. Ini kan nganggur ini. Nah, ilmunya 4. Tapi jangan lupa sholat daim harus berjalan. Sholat daim itu ya ringkasan dari lafaz Allah. Zaman besok pin husnul khotimah. Kalau enggak ngaji tauhid 100% enggak bisa husnul khotimah. Saya tahu rumusnya. Ini ketika ngaji. Oleh apa? Oleh jabatan presiden ya dereng karuan dadi ya. Lawane ya tambah hebat-hebat. Debatane ngene forum ya seru dhewe ngono ya. Seperti itu. Dilaporkan kemana ngaji tauhid? Ini dari Allah ya sudah. Ya diterima ya karungane gak ngarah menang debatan ya. Insyaallah saya sendiri yang nanggung risiko jenengan. Karena saya ngajar tauhid harus bertanggung jawab. Kalau jamaah sekian banyak harus berjumpa dengan Allah semuanya. Bapak kira-kira sanggup nggak berjumpa dengan Allah? Bapak sanggup? Ya, karena jenengan saya anggap pemula kan. Jangan-jangan berpikir, langgarku kono kok gak ngono keterangannya Bun ini. Misalnya, masjid kok gak seperti itu. Bapak, ini gak aja aku. Ya nggak apa-apa. Karena orang hidayah itu tidak semuanya dikasih hidayah. Yang nggak punya Quran malah mendapat hidayah. Yang Quran itu tumpuk 3 bubet malah jadi uleri tauhid. Ada seperti itu? Ada. Akhirnya yaitu marilah kita bersama-sama untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Perintah apa yang dilaksanakan? Sembahyang tok iku. Poso niate gak ndelok zat. Sembahyang yo gak ndelok zat, ndelok pucuke sajadah apane diterima. Gak bisa, gagal semuanya total. Kirim pulsa balik-balik apa gagal. Siapa sing kirim pulsa nang gagal nang seneng ngono atine. Nggih. Apa maneh? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mati kula, gesang kula ya Allah, kula serapen jenengan. Wong gak harus sing gawe urip kula, apane? Ya kepada mbek gak ngakoni urip, gak ngakoni mati tapi ngakoni urip. Padahal ngakoni urip iku gak bener, kudu ngakoni mati. Asal-asale ro teko endi? Teko Mu'taqad 50 antara lain sifat nomor 10. Napa? Khayat ya. Khayat apa khayan? Khayat. Kalau khayat hidup. Kalau khayan menghidupkan. Kalau khayat terhadap dirinya Allah sendiri, kalau khayan menghidupkan yang lain. Dua dimensi. Atau double starter. Makanya sekarang ada sepeda motor engkel dan double starter nurut tauhid itu. Tapi kalau sedang nganggur sini, ilmunya harus 4, syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Kalau sedang sholat, ilmunya 7, syariat, tarekat, hakikat, makrifat, ilmu yakin, hakul yakin dan ainul yakin. Ilmu yakin, hakul yakin dan ainul yakin. 3 ditambah 4, berarti berapa? 7. Sudah jarang menyentuh kalau enggak buka tauhid. Ini ada orang rewel katanya ngaji tauhid nyatakan siapa? Saya nyetak. Mau apa? Nyetak memang, tapi dasarnya ada. Kalau ingin melihat di sini ada aturannya. Ada bahasa Jawa, ada Quran, ada hadis. Kemudian seperti akhirnya mencetak seperti ini. Ya untung aja dikit-dikit pernah kuliah. Sehingga membuat paper atau skripsi saya terapkan pada buku ini. Ini hasil skripsi ini. Ya, ajak kuliah tapi fotokopi dok. Nah ini gak iso lah. Nah, ada saya kira enak-enak. Aku ganyang deh, aku menjaluk fotokopi ini ya. Berarti sarjana fotokopi. Aku lah gak sarjana fotokopi. Gak ada sarjana-sarjanaan. Ya so ngene lah wes. Yang ketiga adalah sembah akal. Besok saja kalau sudah khataman. Bisa. Oke. Berarti pengajian saya walaupun secara ini ternyata belum fair. Karena nomor 3 yaitu keterangane mengku mburi. Iki rahasia iki meneh kari-kari. Mengku mburi enggak boleh diterangkan boleh tapi ya hanya sekedar kita boleh sebenarnya. Apa itu tadi? Sembah akal kan? Nah, sembah gak nurut syariat kan, nurut akal.
Bagaimana Pak? Ya besok lah, saya kan sudah saya ajari istighna dan iftikor. Itu besok diterapkan pada khataman. Saya kan teori toh, istighna berapa, iftikor berapa, sih kira berapa istighna? Hitungannya saja. 28. Kalau iftikor 22. 28 tambah 22 50. Itu penerapannya besok mengkumburi. Keterangannya engko ai kari-kari. Muga-muga panjang umur kabeh iki. Ngono ki ya. Ngaji ki lho gak akeh nggone. Apa? Ada pertanyaan monggo. Ini ngaji per enggak apa-apa, jangan beku. Artinya itu jangan takut-takut tanya. Saya itu milik orang banyak tentang ilmu tauhid. Ada tanya? Kalau nggak tanya nggak apa-apa, ini belum selesai kok. Cuma keterangannya ini sampean mengkumburi itu keterangan saya belum fairnya besok saja kalau bulan Sapar. Nggih. Sapar ya bajune nggak boleh dulu. Sekarang ikut nggak apa-apa, tapi besok ibu-ibu belum khataman jangan khataman. Di sini bulan Sapar. Abu Sami belum tahu ya. Kalau di sini khataman belum bulan Sapar. Bagi yang ikut pelajaran awal dulu, jangan tetap ini mendapat kuota. Jangan kita nih ngaji jangan halaman berapa, besok khatamannya juga halaman berapa. Tapi kalau jenengan ngaro atau ngerangkap di YouTube, maka nggak usah lama-lama. YouTube-nya cukup 125, ditambah ini ngajinya harus nutuk, udah beres. Nutuknya kan nggak ada bekenya, langsung tauhid, ditambah YouTube atau 100 nggak apa-apa lah. Untuk menunjang, bukan untuk saya, itu untuk kamu, untuk sampai semuanya. Kenapa? Karena pemahaman Bapak Ibu belum tentu didapat dari saya ngaji nih. Kadang-kadang menelaah YouTube, diulangi lagi, itu malah lebih jelas daripada gini. Jangan-jangan seperti itu. Itulah Bapak Ibu tentang bab yaitu sembah utawa sholat.